Pemirsa, wanita asal Ngawi terpapar virus corona saat melahirkan bayi perempuan dengan kondisi sehat dan juga normal. Pihak rumah sakit bahkan memberikan akses ASI untuk sang bayi meski ibunya tetap harus menggunakan masker. Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi merilis foto suasana kelahiran bayi perempuan dari wanita pasien dalam pengawasan virus corona. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut lahir secara normal Sabtu malam dengan berat badan 3 kg dan dalam kondisi sehat. Baik bayi dan ibunya kini tengah dirawat di kamar isolasi ruang perawatan khusus. Menurut dokter yang menangani proses kelahiran mengatakan, meski sang ibu terpapar virus, namun kondisi bayi normal dan sehat serta belum perlu dilakukan rapid test. Sementara itu, Dinas Kesehatan Ngawi terus memantau perkembangan sang ibu dan memastikan jika statusnya masih PDP. Hal ini disampaikan sebab pihaknya belum menerima hasil swab dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya. Sebetulnya tidak ada keluhan sih dia, tidak ada keluhan. Keluhannya hanya ruam-ruam aja ya. Dan hasil rapid testnya memang positif kemarin. Tetapi perlu diingat, rapid test itu tidak menentukan dia positif COVID-19 apa tidak. Jadi perlu dilakukan swab lanjutan dan itu sudah kita lakukan dan udah dikirim ke BPTK LPP di Surabaya. Tinggal nunggu hasilnya aja gitu. Hingga hari Minggu 12 April, jumlah PDP di Kabupaten Ngawi terpapar sebanyak 11 orang dengan 4 orang masih di bawah pengawasan dan 7 orang selesai pengawasan. Dari Kabupaten Ngawi, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi di Vietnam, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi. Bapak Ibnu Hadi di Kota Hanoi, selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang. Baik, Pak Ibnu, Vietnam merupakan negara dengan kasus kematian 0 untuk COVID-19. Sebenarnya apa yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam? Saya rasa tidak ada sesuatu yang baru mungkin, tapi mungkin lebih tepatnya mereka menerapkan cukup sigap ya. Mereka melakukan tindakan yang cepat, antisipatif. Jangan lupa bahwa Vietnam itu berbatasan langsung dengan China. Jadi begitu kasus COVID-19 mulai merebak di China, mereka langsung waspada karena mereka sadar mereka memiliki batas darat langsung. Jadi 1 minggu sebelum Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Lunar, itu beberapa kegiatan yang sifatnya seperti fireworks, ya, kegiatan rame-rame festival itu sudah mulai dibatalkan. Kemudian mereka juga melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut, begitu kasusnya mulai banyak, dan mereka melakukan karantina. Jadi saat ini kita masih mengalami, bukan karantina ya, istilahnya restriction on mobilities and restriction on activities, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 April. Hari ini pemerintah Vietnam sedang mengadakan rapat untuk memutuskan apakah akan berlanjut sampai dengan tanggal 30 April atau tidak. Baik. Saya rasa langkah-langkahnya dia adalah antisipatif, cepat, dan memang karena nature dari pemerintahan Vietnam yang sentralistis, negara komunis sosialis, jadi begitu instruksi berjalan itu langsung diterapkan sampai ke bawah. Mereka juga menerapkan adanya komite pengarah nasional, ada komite pengarah daerah. Saya bandingkan mirip ya dengan kita. Kalau Indonesia kan memang agak lebih terlambat karena memang kasusnya kan lebih lambat ya. Kalau Vietnam kan memang lebih awal. Saya rasa itu sih. Baik. Ya. Kalau untuk penanganan medisnya sendiri, apakah pemerintah Vietnam juga telah membangun rumah sakit darurat ataupun khusus untuk menampung penyakit COVID-19? Tidak ada. Mereka mengutilisasikan rumah sakit yang ada, kemudian mereka memanfaatkan camp-camp untuk yang namanya karantina. Jadi beberapa camp militer, beberapa tempat publik fasilitas itu diubah menjadi tempat karantina. Kemudian lebih lanjut lagi mereka begitu hotel-hotel sudah tidak ada penerbangan lagi, itu beberapa hotel itu dijadikan tempat karantina juga. Jadi mereka mengadakan kerjasama dengan hotel-hotel, baik yang hotel milik pemerintah maupun hotel milik swasta, menjadi tempat karantina khususnya orang-orang pendatang, ya, pendatang yaitu turis, orang asing ataupun orang Vietnam
yang Viet Kieu ya, orang Vietnam perantauan. Baik. Untuk kondisi WNI sendiri yang saat ini di Vietnam bagaimana Pak Ibnu? Di sini kebetulan WNI-nya tidak begitu banyak, Mbak Benadeta. Kami memiliki kurang lebih 1.000 WNI di seluruh wilayah Vietnam. Jadi kami alhamdulillah bisa menanganinya cukup baik. Yang mengalami semacam stranded atau tertahan karena tidak ada flight saat ini, mudah-mudahan setelah tanggal 15 sudah mulai ada flight ya. Itu mungkin mereka kesulitannya adalah akomodasi. Nah itu KBRI menyiapkan akomodasi kepada mereka, terutama yang berada di Hanoi. Kemudian kami juga berikan konsumsi secukupnya. Sekaligus kami juga ikut membantu memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya flight. Sejauh ini dari skenario yang ada, walaupun belum tentu pasti, kita subject to further confirmation, sudah ada flight nanti passenger ya, bukan kargo ya. Kalau kargo masih jalan terus. Kalau passenger flight itu mulai tanggal 16. Gimana Mbak? Baik, Pak Ibnu, angka pasien positif di Indonesia ini kan terus bertambah. Apa yang sekiranya bisa ditiru oleh Indonesia dari Vietnam untuk menekan angka pasien positif? Saya rasa adalah kecepatan mengambil kebijakan ya oleh baik di pusat maupun di daerah. Kemudian bahwa langkah ini harus merupakan harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah ini mungkin kepatuhan yang mungkin juga menjadi isu yang penting ya. Di sini di Vietnam karena memang tadi saya bilang nature dari negaranya, jadi patuh. Ya, jadi tidak ada ya self distancing, mereka melaksanakan di luar rumah, mereka tidak boleh lebih dari 2 orang, mereka laksanakan. Kemudian tidak ada public transport, tidak ada ojek, tidak ada taksi, itu betul-betul berhenti. Jadi saya rasa kepatuhan nomor 1 ya, disiplin. Baik, kedisiplinan nomor 1 untuk memerangi COVID-19. Terima kasih atas informasinya Bapak Ibnu Hadi, selaku Duta Besar Indonesia untuk Vietnam. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, meringankan beban warga yang terdampak virus corona tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Inilah yang ditunjukkan masyarakat Indonesia melalui donasinya yang disalurkan MNC Peduli kepada warga di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terkadang hidup terasa berat. Bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, tim MNC Peduli bahu-membahu mempersiapkan bantuan untuk warga kurang mampu yang terdampak virus corona. Di sini disiapkan 600 paket sembako yang merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia untuk disalurkan kepada warga di 4 kelurahan di Kecamatan Kebun Jeruk, yakni Kelurahan Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Selatan, dan Kelurahan Kelapa II. Sembako ini langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan social distancing dan physical distancing untuk mencegah penularan virus corona. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah wabah serta diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Untuk hal ini karena kita sudah ada kebijakan atau pergub tentang physical distancing dan penerapan dari PSBB bahwa pemberian distribusi sembako adalah door-to-door. Jadi nanti akan kami antarkan satu persatu ke rumah warga yang terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak ekonomi ya terhadap hidup banyak orang, khususnya para pekerja harian. Dan diadakan batasan kan dan direncanakan untuk karena ada social distancing maupun physical distancing. Dan ini mengakibatkan banyak orang yang pendapatannya jauh berkurang gitu. Jadi MNC Peduli ingin berbagi dan memberikan bantuan kepada warga yang benar-benar terdampak secara ekonomi karena wabah corona ini. Saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Mari tunjukkan empati untuk saling membantu atasi penyebaran virus corona dengan berdonasi melalui MNC Peduli.
Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membeli alat perlindungan diri para tenaga medis, bahan pokok sehari-hari untuk masyarakat yang terdampak, dan lainnya. Tim iNews melaporkan.